pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo dengarkan cerita pada pagi hari ini. Cerita Aris dan Iksan, menghargai dan menghormati sesama. Aris boleh dibilang senang, tapi juga sedih. Senang karena dia dan keluarganya harus pindah dari kota besar ke kota kecil karena ayahnya akan mengerjakan sebuah proyek pembangunan rumah-rumah sederhana di desa. Ya, sejak kecil, karena pekerjaan ayahnya, Aris sekeluarga sering berpindah-pindah dan Aris suka dengan berbagai suasana baru yang menantinya. Tapi Aris juga sedih karena mau tidak mau ia harus berpisah dengan teman-temannya. Beberapa di antara mereka sudah cukup dekat dengannya. Belum lagi di desa Aris harus bersekolah di sekolah negeri, sementara biasanya dia selalu bersekolah di sekolah swasta Kristen. Aris belum bisa membayangkan seperti apa kelak teman-temannya. Apakah ada di antara kalian yang juga seperti Aris yang pernah pindah kota? Tentu kalian mengerti perasaan Aris. Kenalkan, nama saya Aris Tarkus, tapi saya biasa dipanggil Aris, kata Aris memperkenalkan dirinya. Disambut tawa dari teman-teman sekelasnya. Kata mereka, nama lengkapnya terdengar lucu dan asing. Aris Tarkus, teman sepelayanan Rasul Paulus dari Makedonia. Tapi Aris senang karena ternyata teman-temannya adalah orang-orang sederhana dan ramah. Dalam waktu singkat, Aris sudah mendapatkan beberapa teman. Baru Aris tahu bahwa teman-temannya kebanyakan beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Ketika pelajaran agama, mereka harus berpindah, dipisah dalam kelas-kelas yang berbeda. Ini sesuatu yang benar-benar baru bagi Aris. Salah satu teman muslimnya, seorang yang beragama Islam disebut muslim, dan kalau yang perempuan disebut muslimah, bernama Iksan. Aris senang dengan Iksan, walau berbeda dari teman yang pernah dikenalnya. Kalau Aris pergi ke gereja di hari Minggu, Iksan pergi ke masjid di hari Jumat. Kalau Aris membaca Alkitab, Iksan membaca Al-Quran. Dan Aris terkagum kalau Iksan membaca Al-Quran, karena bagi Aris suara itu terdengar merdu seperti penyanyi. Dari Bu Guru, Aris mendengar kalau minggu depan umat Islam akan memasuki bulan puasa yang jatuh di bulan Ramadan. Ya, Aris sudah pernah mendengar sebelumnya, tetapi belum pernah tahu seperti apa bulan puasa atau bulan Ramadan itu. Ring! Bel istirahat pun berbunyi. Pelajaran pun berakhir dan seperti biasa murid-murid keluar kelas menuju ke kantin sekolah. San, yuk ke kantin, ajak Aris. Enggak ah, kamu aja, kata Iksan. Aku di kelas aja. Loh, kenapa? Tanya Aris. Apakah kamu tidak membawa uang? Kalau kamu enggak bawa uang, aku yang akan traktirmu. Ini hari pertama puasa, Aris. Aku ikut puasa. Gak apa, kamu aja yang jajan, jawab Iksan. Akhirnya Aris pun ke kantin sendirian. Ternyata kantin pun agak sepi, tidak seperti biasanya. Makanan yang dijual lebih sedikit. Aris membeli beberapa jajanan dan duduk di bangku depan kelas. Dan ia pun mulai membuka bungkus jajanannya dan makan seperti biasa. Beberapa anak yang lewat hanya memandangnya menelan ludah. Ketika Aris menoleh ke kanan ke kiri, baru Aris sadar bahwa semua temannya tidak ada yang makan kecuali dirinya. San, minum yuk. Aku beli 2 bungkus es teh loh, kata Aris menyorongkan sekantong es teh kepada Iksan yang kebetulan keluar di kelas. Enggak ah, tolak. Iksan tersenyum. Aku juga enggak minum. Hah? Jadi kamu enggak makan, enggak minum? Apa enggak lapar dan haus? Tanya Aris bingung. Ya lapar, ya haus. Tapi ya itulah bulan puasa atau bulan Ramadan, Riz. Kami umat Islam selama bulan puasa akan melakukan puasa, kata Iksan menjelaskan. Oh, kata Aris manggut-manggut. Meski bingung, Aris tidak bertanya lagi. Bu, kenapa teman-temanku di sekolah jadi aneh ya? Gak mau makan dan minum, tanya Aris pada ibunya sore hari. Pulangnya dari sekolah. Waduh, ibu lupa menjelaskan kepada kamu ya, kata ibunya tertawa. Maaf, ibu seharusnya sudah bilang dari kemarin-kemarin. Sini duduk, ibu akan menjelaskan kepada kamu, kata ibunya sambil mengajak Aris duduk di sofa ruang tamu.
Nah Riz, ini adalah bulan puasa. Dan seperti yang kamu sudah tahu, teman-temanmu berpuasa. Itu artinya mereka tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore selama sebulan penuh, kata ibunya menjelaskan. Hah? Tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore sebulan penuh? Tanya Aris. Kan pasti lapar dan haus, Bu. Lalu buat apa mereka melakukannya? Ya itulah cara mereka beribadah. Meskipun berat, yang namanya ibadah harus tetap dilakukan. Aris tidak pernah keberatan kan kalau harus pergi ke sekolah minggu dan berdoa atau membaca Alkitab setiap hari? Tanya ibunya sambil berbalik. Ya enggak dong Bu, semua itu kan ibadah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, demikian pun dengan teman-temanmu. Cara umat muslim mengasihi Tuhan ya dengan berpuasa. Meskipun berbeda dengan cara kita, itu juga bentuk ibadah kepada Tuhan, kata ibunya. Lalu apa yang harus Aris lakukan, Bu? Ya sekalipun caranya berbeda, kita harus menghargainya. Kita bahkan harus mendukung supaya mereka bisa beribadah dengan baik. Jelas Ibu Aris. Aris mengerti kan? Mengerti Bu, kata Aris tersenyum. Duk, duk, duk. Demikian bunyi dari kejauhan diiringi suara azan dari masjid di dekat rumah mereka. Nah itu tandanya teman-temanmu sudah berbuka puasa, kata ibu. Kamu juga sudah lapar kan? Ayo kita makan. Kebetulan ayah pun baru pulang dari kantornya, maka mereka pun makan bersama di meja makan. Sambil makan, Aris berpikir, bagaimana ya cara menghargai dan mendukung teman-temannya berpuasa. Kring. Esokan harinya, bel istirahat kembali berbunyi. Anak-anak pun berhamburan keluar kelas, tapi hari itu Aris tidak ikut keluar kelas. Loris, kok kamu nggak ke kantin? Nggak ah, kata Aris tersenyum. Nggak lapar? Lapar sih, tapi nggak mau ke kantin, jawab Aris nyengir. Iksan hanya tersenyum lebar, menepuk pundak Aris dan keduanya pun tertawa. Begitulah, selama bulan puasa, Aris sarapan yang kenyang sebelum berangkat sekolah. Dia tidak lagi membeli makanan di kantin, juga tidak makan dan minum di depan teman-temannya. Baru setelah pulang ke rumah, Aris makan dan minum. Itulah cara Aris menghargai dan mendukung teman-teman yang berpuasa selama bulan puasa. Akhirnya, bulan puasa pun usai. Suasana kemeriahan Idul Fitri pun mulai tampak. Riz, nanti sore ke rumahku ya, kata Iksan. Ada banyak makanan loh. Juga ada banyak saudara-saudaraku dari luar kota. Oke San. Aris pun sangat senang. Sungguh indah hidup saling menghargai bukan? Dalam hati, Aris bertekad akan mengajak Iksan juga ke rumahnya saat Natal tiba. Di dalam Matius 22 ayat 37-40, Tuhan Yesus menyarikan seluruh firman Tuhan dalam dua perintah yang besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Inilah hukum kasih yang disampaikan Tuhan Yesus. Ini adalah dua hal yang sama pentingnya yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia berarti juga menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, suku atau ras, bahasa, dan kebudayaan. Nah, sebentar lagi, jika kita memiliki teman-teman muslim, maka teman-teman kita akan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Hendaklah kita juga menghargai dan mendukung mereka. Bagaimana caranya? Mari kita tidak makan dan minum di depan teman-teman yang berpuasa. Juga jangan makan dan minum di tempat-tempat umum, seperti sekolah, terutama jika bersekolah di negeri atau di mal. Terutama di waktu yang lain sedang berpuasa. Jika Idul Fitri tiba atau Lebaran tiba, ucapkan pula selamat Idul Fitri dengan tulus ikhlas. Itu juga berlaku bagi teman-teman yang beragama Hindu, Buddha, atau Konghucu. Misalnya ketika teman-teman kita merayakan Hari Raya Nyepi. Janganlah kita sengaja mengadakan pesta di hari itu. Itulah wujud kita menghargai dan mendukung sesama kita yang beragama atau kepercayaan yang berbeda. Simak juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang,
Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Juga Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, maka kamu akan beroleh pujian daripadanya. Alkitab juga mengajarkan supaya kita menghormati pemerintah atau negara kita. Selain kita menaati firman Tuhan dengan mengasihi semua orang, maka kita turut memupuk persatuan di dalam perbedaan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memupuk persatuan, kita membangun Indonesia yang tercinta. Mari kita mengasihi sesama dan memupuk persatuan bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Diambil dari rubrik Masa Kecil, Majalah Berita GKMI, Juni 2017. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan satu hari satu kali. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.